Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, konferensi pers Ruben Amorim terkait dengan Manchester United yang akan tandang ke Millennium Stadium ya, menghadapi Brentford. Gue sudah bikin previewnya. Sobat Football United yang belum menyaksikan previewnya bisa cus ke videonya. Terima kasih banyak Sobat Football United yang sudah menjadi member tentu saja. Terima kasih banyak dukungannya, supportnya, yang sudah subscribe juga. Nah, yang belum subscribe dong biar channel ini lebih besar, lebih berkembang lagi. Oke. Ada beberapa informasi gue akan ambil juga dari beberapa sumber. Jadi ini dilakukan setelah Manchester United menghadapi Athletic Bilbao, di mana konferensi pers ini juga langsung diambil pada saat itu. Oke. Ruben Amorim mengatakan ada mungkin beberapa pemain muda akan bermain ya menghadapi Brentford. Lalu kita memiliki beberapa masalah di skuad kita. Beberapa pemain ini sudah mencapai batas. Kita akan mengatur segalanya dan mencari jalan terbaik untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Kita akan melihat apa yang kita bisa lakukan di weekend, artinya ketika menghadapi Brentford. Cido tidak bisa bermain, Cido Obi Martin ya, tidak bisa bermain menghadapi Athletic Bilbao, tapi di Premier League tentu saja dia bisa bermain. Ya, mungkin mereka ini pemain-pemain muda ini harus bermain. Kita memiliki beberapa masalah, kita memiliki beberapa pemain di saat ini ya, yang hanya bisa bermain satu pertandingan dan di pertandingan lainnya mereka tidak bisa bermain. Kita tidak tahu seperti apa starting 11 yang kita akan turunkan ya di pertandingan kedua. Segalanya masih ada di pikiran, tapi para pemain muda ini akan bermain. Ya ini hanya artinya setelah menghadapi Athletic Bilbao, Manchester United ini hanya memiliki 1 hari untuk bersiap. Jadi saya akan benar-benar simpel ya terkait dengan ide untuk pertandingan menghadapi Brentford. Kita akan melihat pemain apa yang bisa bermain dan tidak bisa bermain. Kalau kita menempatkan mereka dalam resiko untuk menghadapi leg kedua menghadapi Athletic Bilbao. Tapi saya juga tahu Brentford adalah tim yang sangat sulit dengan kualitas yang sangat bagus. Mereka ini memiliki hubungan yang sangat bagus ya di masing-masing pemain. Anda bisa merasakannya. Jadi kita butuh mempersiapkan untuk pertandingan sulit menghadapi Brentford. Oke. Itu yang gue ambil sumber dari manunited.com. Sekarang gue akan ke Center Devils, di mana di sini juga mengkutip beberapa perkataan ya yang dilakukan oleh Ruben Amorim terkait dengan pertandingan menghadapi Brentford. Sebentar, gue sedang cari karena memang ini dilakukan sekali lagi setelah Manchester United menghadapi Athletic Bilbao. Oke, ada beberapa pemain juga yang disinggung oleh Ruben Amorim. Hal pertama ya adalah para pemain yang beresiko untuk mendapatkan cedera akan tidak bermain ketika menghadapi Brentford, tidak peduli apapun keadaannya. Ada beberapa posisi ya yang kita tidak memiliki pemain lagi. Contohnya Noussair Mazraoui tidak bisa bermain menghadapi Brentford karena dia berada di batas untuk mendapatkan cedera. Jadi kalau di-push lagi ini bisa berbahaya. Lalu terkait dengan Amad Diallo, ini sangat sulit untuk kita karena di momentum tersebut ya, dia merupakan pemain yang menciptakan semua situasi lalu memberikan umpan sedikit kepada Bruno. Jadi untuk kehilangan pemain seperti itu di momentum itu dengan banyak pertandingan ini sangat sulit untuk kita, khususnya untuk Amad. Karena ketika dia tidak bisa bermain ya, pada saat itu kita sebenarnya sedang berada pada momentum yang bagus. Tapi saat ini dia telah kembali. Anda bisa merasakannya ya kalau dia ini tidak terlalu eksplosif di dalam momentum-momentumnya. Tapi dia merupakan pemain dengan karakteristik kaki kiri. Berbeda dengan Garnacho
yang memiliki situasi 1 lawan 1. Kita tidak memiliki banyak pemain untuk melakukannya. Jadi ini sangat besar untuk kita. Dan dia memberikan satu opsi lagi pemain untuk bisa dimainkan. Ruben Amorim juga menyinggung terkait dengan rotasi. Hal pertama adalah para pemain yang beresiko untuk mendapatkan cedera tidak akan bermain ya. Kita membutuhkan untuk mengambil resiko itu. Dan kita akan melihat bagaimana situasinya ya. 11 pemain terbaik untuk memulai pertandingan. Kita harus hati-hati karena kita adalah Manchester United. Kita tidak bisa berjalan dari satu pertandingan tanpa berpikir kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi prosesnya akan menjadi seperti itu. Ini akan sulit. Kita telah melalui banyak hal tahun ini dan satu lagi akan bertambah ya, dan kita akan melihat. Oke, apakah ada tambahan ya? Terakhir, bagian yang paling sulit adalah para pemain ini harus mengerti kalau Anda bermain di hari Ahad, Anda bisa bermain di hari Kamis. Ini merupakan poinnya, tidak peduli apapun keadaannya. Jadi kita harus menunjukkan pentingnya setiap pertandingan untuk Manchester United. Lalu di setiap posisi yang kita miliki di Premier League, kalau menang ya, kita bisa mendapatkan uang yang lebih. Dan ini penting. Lalu juga berjuang untuk kebanggaan. Tentu saja kita tidak memiliki hal yang untuk diraih di Liga. Tapi kebanggaan itu disinggung ya oleh Ruben Amorim. Kita memiliki juga second leg menghadapi Athletic Bilbao yang sangat penting untuk kita. Kita tahu hal tersebut. Jadi walaupun demikian kita tetap harus kompetitif di setiap pertandingan. Oke. Kalau gua simpulkan secara ringan amatiran apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Di satu sisi dia mengalami tantangan rotasi pemain ya. Disebutkan pemain muda punya peluang untuk diturunkan. Chido Obi disebutkan secara spesifik. Lalu ada beberapa pemain yang sudah mencapai batasan. Jadi tidak akan diturunkan walaupun ada resiko mungkin Manchester United tidak menurunkan tim terbaik, katakanlah seperti itu ketika menghadapi Brentford. Selain fokus rotasi, Ruben Amorim juga mengatakan pentingnya setiap laga untuk dimenangkan bagi Manchester United. Dia tetap melihat hal itu. Jadi kalau gue pikir Ruben Amorim ini juga berusaha untuk mencari keseimbangan ya antara memenangkan pertandingan sekaligus juga rotasi untuk mengamankan beberapa pemain ya, skuadnya ini ketika Manchester United nanti akan menghadapi Athletic Bilbao di leg kedua semifinal Europa League. Nah, disinggung juga tadi, di Liga Manchester United sudah tidak akan ada pengaruh apa-apa. Tapi Ruben Amorim menyinggung tentang pride ya, atau kebanggaan. Bagaimana pemain ini tetap diharapkan untuk keluar karakternya. Dan ini penting menurut gue. Proses yang saat ini dilakukan oleh Ruben Amorim bersama dengan staf kepelatihan bersama dengan manajemen, dan ini juga dilakukan sebenarnya berusaha dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya ya, manajer-manajer sebelumnya dari Manchester United, adalah membuat kultur, membentuk karakter mental dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Tidak peduli siapapun yang diturunkan, tetap menampilkan yang terbaik, tetap mengincar kemenangan. Dan kalau melihat era Sir Alex Ferguson, Sobat Football United mungkin ada yang mengatakan, ini kan sudah berlalu, sudah tidak usah lagi dibahas. Buat gue itu salah. Karena salah satu yang terkuat menurut gue, dan itu tetap bisa diimplementasikan sekarang di skuad Manchester United dan harus diimplementasikan, adalah karakter mental pemenang. Di periode Sir Alex sering sekali ada rotasi juga dilakukan karena Manchester United berlaga di kompetisi yang cukup banyak ya, satu musim bisa sampai 4, dengan harapan masing-masing itu untuk mendapatkan title atau gelar, bukan cuma memperoleh posisi yang tinggi, tidak, tapi menang. Dan ini harus juga diimbangi dengan kedalaman skuad yang tidak selalu bagus. Ada banyak improvisasi, tapi yang terbaik menurut gua ya, bagaimana mental karakter para pemain Manchester United. Ada pemain yang posisinya dirubah, ada tim yang ditampilkan bukan tim utama, tapi mereka tetap fight, ingin mendapatkan kemenangan karena mereka tahu apa itu artinya
membela klub Manchester United. Dan menurut gue situasi-situasi saat ini ya, ini penting untuk melihat seberapa besar proses tersebut. Di sisi lain ya, pemain-pemain yang diturunkan, mereka mungkin bukan pilihan utama saat ini. Tapi jika mereka ingin memastikan masa depannya bersama dengan klub ini, mereka juga harus menunjukkan kemampuan. Bukan hanya terkait dengan sisi teknis, tapi juga non-teknis, karakter, mental. Ingin mempersembahkan kemenangan bagi Manchester United. Tantangannya tidak mudah. Brentford saat ini sedang dalam periode yang positif. 4 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. 2 kali hasil seri, 2 kemenangan ya. Seri menghadapi Arsenal di Emirates. Salah satu hasil fantastis juga mereka mampu memukul Nottingham Forest di City Ground di Nottingham. Mereka sedang dalam periode yang bagus. Ini juga merupakan keadaan yang harus dihadapi oleh skuad Manchester United yang mungkin akan timpang nanti. Walaupun demikian ya, perhatian juga tentang second leg nanti ini menghadapi Athletic Bilbao. Gue tidak sabar sih sebenarnya ingin melihat ya siapa yang diturunkan ketika menghadapi Brentford, lalu seperti apa penampilan skuad nanti, para pemain Manchester United di skuad Manchester United nanti ketika menghadapi Brentford. 2 pertemuan terakhir menghadapi Brentford di kandang mereka, Manchester United tidak bisa menang. Bahkan menderita hasil yang mengecewakan. Di 2 tahun yang lalu kalah 4-0, lalu di musim lalu hampir meraih kemenangan, tapi disamakan di detik-detik akhir pertandingan. Dan ya seri itu menurut gue seri tapi terasa seperti sebuah kekalahan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada ya penampilan yang mengejutkan lah dari skuad kedua, katakanlah seperti itu, dari Manchester United menghadapi Brentford nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.